Inilah Alvin dan Alvina. Berikan tepuk tangan virtual clap yang nggak meriah sih. Yeay, tepuk tangan dulu teman-teman. Wow. Atau hatinya boleh. Ya. Iya. Halo Alvin, Oke, Alvina. halo. Halo. Bagaimana kabarnya Alvin Alvina? Good. Good ya. Tanya balik dong. Ya, we are good as well. Ya, we are good as well. Ya, kita juga good gitu ya. Ya, Alvin dan Alvina ini umur berapa ya? Sacap. Sacap. Acap. 30. Acap, Tahun 30 tahun ya, 30 years old. Boleh tahu nggak sih? Gila. Kita tuh mau nanya nih, kalian tuh sebenarnya pacarannya udah berapa lama sih? Pacarannya udah waktu itu 7 tahun. Menikahnya jalan 5 ya. Jalan 5, betul. Oh, berarti ini jalan 12 tahun bareng gitu ya? Ya. Hampir 12 tahun, betul banget. 12 tahun. PDKT berapa lama? Gak usah lama-lama. Selama. Terus dikaruniai seorang anak. Yes, udah punya anak, betul. Cowok ya. Cowok usianya setahun setengah. Namanya Oh. Season. Namanya Season. Nah, sekarang tuh kita mau tanya-tanya sih ke kalian untuk memberkati kita semua nih dengan pertanyaan-pertanyaan yang kalian siap nggak ya jawabnya? Takutnya susah sih Takutnya pertanyaan susah ini. gitu, karena sekarang itu temanya itu spesifik tentang financial. Finansial. Betul. Iya. Oke. Siap. Oke, Jadi udah siap. udah siap ya? Udah siap ya? Siap. Gua beli ya. Oke, jadi teman-teman perhatikan juga, mungkin teman-teman pasti bisa terberkati oleh sharing mereka ya. Yang pertama nih, kita mau tanya dulu nih. Gimana sih karir kalian dulu deh? Sekarang tuh kerjanya ngapain? Terus kalau dulu tuh kurang lebih 12 tahun yang lalu ya sebelumnya ya. Ngapain sih dalam urusan karir gitu? Masih kuliah dong. Alvina boleh? Jawab. Boleh. Kalau karir itu waktu kita pacaran, jadi gue tuh kebetulan lulus duluan, jadi kerja duluan, langsung kerjanya di bank di Bandung. Nah, 8 bulan kemudian gitu, Alvin lulus juga akhirnya, terus dia kerja, tapi kerjanya dia pindah-pindah, jadi nggak di satu tempat, jadi ke sana sini. Kemudian 2,5 tahun kemudian akhirnya dia berlabuh juga di bank. Nah udah deh, jadi kita sama-sama di bank waktu itu. Terus kalau gua waktu itu sambil kerja di bank juga sambil menjalankan bisnis gitu. Dan Bentar. gimana? Vina lulus duluan ya? Mm-mm. Gak apa-apa, cuman mau nengkarin itu doang. Oh, kalau saya sih berpikiran Alvin malas ya. Kok gue dapetnya Alvin tuh orangnya nggak gigi ya, nggak tekun ya, suka pindah-pindah gitu. Aduh, Bercanda ya. emang penyakit anak muda zaman sekarang. Gitu. Hostnya ini cermat sekali ya gitu. Oh, terus boleh dilanjutin Alvina gimana? Atau Alvin mau menambahkan sesuatu nggak? Masih muda. Pembalasan milik Tuhan, pembalasan milik Tuhan. Oke. Terus jadi waktu itu dia lulusnya emang lebih cepet, 3,5 tahun. Gue sih on time 4 tahun. Oh. Gitu. Terus ya emang dia kan buka usaha di tahun kedua waktu dia mulai profesional di bank. Sedangkan gue emang agak pindah-pindah. Biasa penyakit anak muda, idealis tapi kurang realistis gitu loh. Idealis tapi kurang realistis, jadi pengen cari yang terbaik. Nah itu jadi momen pencarian. Akhirnya gue berlabuh di bank juga waktu 2 tahun kemudian kalau nggak salah ya, bukan 2,5 deh, 2 tahun. Dan akhirnya di bank, waktu itu gue di bank, terus nggak lama nikah. Sekarang akhirnya tahun kedua kalau nggak salah setelah pernikahan baru gue mulai kerja sepenuh waktu di gereja apa nih, Bang sih ya. di gereja. Iya, kurang lebih gitu. Sebelumnya Vin berarti pas lagi pacaran kan Vina kerja duluan ya di bank ya. Udah kerja lebih lama daripada lo. Berarti otomatis Vina punya posisi dia bang jauh lebih, nggak jauh lah ya. Pokoknya di atas lu ya. Otomatis juga penghasilan Vina lebih gede dong daripada lu. Gimana Vina? Nah, Vina coba jelasin. Penghasilan gimana kalau kalian? Iya, lebih besar Hen.
Jadi Aduh. kan karena kan kerja duluan, jadi posisinya Banget sih Alvin. dia kan posisinya duluan gitu. Jadi pas Alvin datang di 2 tahun kemudian kan yang guanya udah di posisi tertentu gitu. Terus bonus dan lain-lain jadinya tuh lebih besar lagi gitu. Dan di saat itu kan gue udah jalanin bisnis kan. Nah ya udah jadi double gitu sih. Aduh, gue baru kenal Vina tuh baru sih. Oh Iya. gitu, jadi dari secara penghasilan memang Alvina lebih besar ya. Betul. Jadi emang Alvin juga tahu dong? Hah? Enggak. Lu juga tahu, Vin? Tahu kan di situ gua telat kerja aja 6 bulan ya setelah dia 8 bulan ya 8 bulan setelah dia kerja duluan gue baru kerja. Iya, iya. Terus waktu mulai kerja pun awalnya idealis nggak mau di tempat yang dia saranin, di bank oke. Nah di situ gue nggak mau, bukan berarti bank terbaik ya. Waktu itu kebetulan dia udah punya ngalami di sana. Terus gue coba pindah-pindah. Terus coba juga sih dia buka bisnis, nggak mau kalah teh pria kan ya, gengsi, pride. Waktu itu usia 22 tahun lah, sekitar segitu. Terus gue buka usaha sana sini, tapi sama, nggak sebagus dia juga. Ya intinya secara income emang ya sejak pacaran tahun keempat ya kalau nggak salah itu ya, tahun keempat pacaran kita jalanin emang dia lebih besar secara income sampai hari ini. Oh, sampai hari ini? Jangan kayak kaget gitu dong, kayak Gimana sih, Vin? Bisa ajarin gua atau yang lain di sini nggak supaya dia yang bayarin makan gimana? Lu bisa? Nah, Bercanda. kalau itu kayaknya tergantung deh ular-ularnya gimana. Nggak, bercanda. Tapi pas lagi kalian pacaran siapa yang bayarin makan? Gantian. Kayaknya kita ngomongnya gantian. Jadi itu jangan mental aji mumpung juga sih sebagai pria. Tanggung jawab diri sendiri masa nggak bisa sih. Iya. Ganti-gantian. Jadi kayak Alvina 4 kali dulu, Alvin sekali. Yang penting kan gantian. Iya, itu bagus itu emang. Enggak. Aduh, nggak gitu guys. Ini sumpah semuanya itu salah. Bercanda ya teman-teman. Yang bercanda yang mana? Ya bisa disaring. Nah, tapi gini, Alvina, gue mau tanya nih ya. Kalau lu tuh gimana sih sikapnya bahwa tahu gitu bahwa pasangan lu tuh penghasilannya lebih rendah gitu? Ya, tantangan ya berarti ya. Ya. Betul. Tantangannya betul. Menghadapi Alvin dengan penghasilan lebih rendah itu loh. Jadi Tunggu dulu, Vina, lu true love tuh blind love sih? Iya, enggak. Nanya nih, true love tuh blind love? True love ya? Yaudah, sih. Boleh. Aduh. Tantangannya gimana, Vina? Jadi sebetulnya yang jadi jujur ya sebelumnya background gue tuh sebenarnya bukan di keuangannya gitu. Jadi sebenarnya lebih dari itu. Maksudnya adalah gue punya karakter yang tidak baiknya adalah gue tuh susah tunduk terhadap otoritas. Jadi bukan masalah uangnya, ngerti gak? Iya, jadi itu yang menjadi tantangan. Terus ketika akhirnya bertemu Alvin gitu, jadi nambah jadi problem gitu. Terus gue juga orangnya, terus kita berdua beda gitu ya, perbedaan karakter, perbedaan pola pikir, apalagi makin misalnya gue udah resign tuh dari bank dan gue fokus di bisnis, jadi pola pikir entrepreneur itu beda kan sama Alvin yang bekerja secara profesional. Jadi makin banyak gap-gap itu dan akhirnya tantangannya makin banyak ya. Jadi gue merasa ditambah satu lagi gue tuh lebih berani spend money. Oke. Jadi tantangannya banyak banget ya. Yang paling nyata yaitu untuk bisa tunduk sebagai kan kalau sekarang istri ya. Cuman dulu itu ya gue berlatih sebagai bagaimana menjadi istri. Nah itu tuh untuk bisa hormat sama dia kayak gitu. Itu tantangan yang dihadapi. Tantangannya adalah jadi lebih hormat itu yang dihadapi ya. Kalau misalnya Apa tuh? Alvin gimana ya kalau dari sisi Alvin gitu? Oke. Tantangan istri Betul. begini gitu. Itu masih pacar sih. Ya masih pacaran. Iya. Lu ada pinternya nggak sih, Vin?
Oh jelas, awal-awal pasti proses adaptasi ya. Cuman kalau gue pribadi sebenarnya melihat tantangannya tuh emang dari sejak kuliah pun gue udah melihat dia tipe yang cukup kreatif dan cukup oke dalam mendapatkan ide dan kreativitas untuk make money lah. Nah, jadi sebenarnya secara kerjaan gue juga bukannya secara penghasilan pun gue pun sebenarnya bisa dibilang oke, cukup banget. Nah, sampai hari ini pun sama. Cuman emang dia kalau gue lihat waktu kuliah pun udah bisa ya mulai coba jualin bunga, terus ternyata sekarang bener kan dia bisa bisnis bunga. Nah, emang pola pikir itu sih yang sebenarnya menjadi tantangan. Jadi kayak contohnya dia lebih eh, mencermati sesuatu, sedangkan gue karena tipenya profesional, bekerja di bawah otoritas gue tuh tunduk gitu ya. Jadi gue lebih nggak banyak research, dia lebih banyak research. Jadi emang itu yang sampai hari ini pun menjadi tension ya, menjadi tegangan. Nah itu dari pacaran, wah pas pacaran awal-awal jelas saya lebih minder ya, lebih lebih sensi gitu. Lama kelamaan ngerti bahwa justru bukan itu yang dia perlukan. Ya, yang dia perlukan adalah tetap seseorang pribadi yang secure gitu. Ya kurang lebih tantangan-tantangannya seperti itulah. Nah, itu kan tantangan-tantangannya gitu ya. Nah, gimana sih cara kalian menghadapi tantangan tersebut? Alvina boleh jawab nggak? Lu kan tadi bilang suka duduk ya, gitu. Gimana lu menghadapi kondisi itu? Nah, apa yang bikin lu tuh tunduk kepada suami bukan tanduk? Iya, jadi waktu pas pacaran, pas udah mulai kerja itu, nah kebetulan kita sama-sama udah mengenal Tuhan, jadi kita mengenal Tuhan sama-sama, dan kita jadi banyak kebenaran-kebenaran Firman ya yang masuk dari yang gua nggak tahu gitu. Oh, jadi ya, terus kan ada tuh di Efesus 5 ayat 22. Hai istri, tunduklah pada suamimu seperti pada Tuhan. Memang waktu itu belum suami ya. Cuman yang tadi gue sebut sih, gue belajar untuk latihan. Karena kalau gue latihannya di pas merit telat gitu. Jadi gue latihan dari pas pacaran. Karena gue memang mau serius dan ya itu sebagai tambahan juga ya kita harus lihat ya pasangannya tadi yang di roles yang tadi. Ya. Main hormat-hormat aja tapi pasangannya seperti apa, maksudnya ya kita memang perlu banyak yang harus dipertimbangkan. Cuman waktu itu pas pacaran ya gua mau gitu untuk belajar di sini di hubungan ini sama si Alvin. Jadi ya di situ belajar dikikis banget sih untuk bisa karena kan kita tuh kayak di apa itu namanya kayak di lapangan bola lah ya, pasti ada kaptennya gitu. Nah istri itu pasangan perempuan itu perannya untuk memberikan pertimbangan sama dia gitu. Biar keputusannya semua dari dia. Memang kayak jujur ya kalau misalnya ngobrol sama dia, wah banyak kayak ini gitu ya, kasih tahu ya partnya di situ gitu. Tapi setiap keputusan ya memang bagian dia gitu. Ya itu teori yang terus gue tekan dan firman yang gue pegang terus gitu kayak gitu. Karena dia kepalanya gitu. Nice. Berarti lu menghadapi tantangan-tantangan yang tadi lu sebutin tuh ya, lu tahu firman aja kan ya? Jadi dari kenal firman, dari tahu firman dan kebenaran, dan gue ya pengen praktek gitu, pengen lakuin. Jatuh bangun sangat sih. Dan tantangan sampai tiap season kehidupannya beda-beda. Kayak sampai sekarang pas sudah menikah, ada tantangan lain. Jadi banyak yang harus dikerjain PR-nya tiap season gitu. Dan apakah kalian memiliki mentor pada saat itu? Punya, jelas. Cukup banyak ya yang mentorin kita ya. Oh kenapa tuh banyak? Karena susah Pak hubungan kalian? atau cari pembelaan gimana? Kenapa tuh? Butuh banyak mentor waktu itu atau? Ya intinya kan orang yang rendah hati itu dikelilingi lebih banyak orang yang udah lebih dulu jalan depan kita bagus gitu aja. Kalau yang bagus kenapa nggak kita kerjain? Kita jadi bukan-bukan sama banyak beberapa pasangan menikah yang udah lebih senior dari kita, ada beberapa lah. Gitu. Oh, Vin, kalau lu menghadapi tantangan yang lu tadi sebutin, gimana sikap lu? Oke. Ini gua kan? Iya, Alvin. Kalau Vina kita Vina ngomongnya. Iya betul. Ya jujur awal banget kerja yaitu tahun keempat pacaran, ini
cukup menjadi apa ya, tombol yang sensi ya buat gue ya. Jadi gue sering bilang ke dia, mentang-mentang lu lebih gede income-nya, sembarangan spend money. Iya. Oh. Jadi gue cukup toksik lah bisa dibilang awal-awal. Galak. Iya. Sampai jujur yang gue salut tadi kan dia berusaha melakukan firman, jadi dia berusaha buat tanggung jawabnya tuh ke Tuhan untuk berlatih. Even sebenarnya dia belum harus karena di situ kan belum menikah ya. Jadi dia income yang dia dapat dia mencoba untuk share ke gue dan manage-nya udah mulai melibatkan gue gitu. Karena bahkan satu momentum di mana dia tuh coba beli dari hasil income-nya dia beli untuk dress code-nya ya mungkin ya buat ke bank gitu kan. Gue marah besar. Karena menurut gue itu harganya kok berani ya beli harga segitu gitu. Kan duit dia kan, kenapa? Betul. Dan masih pacaran juga. Jadi balik lagi. Ini bukan berarti harus sama ya ceritanya. Tapi di situ kita cuma mau bahas bahwa manage money itu penting dan kita di situ akhirnya menemukan kesepakatan akhirnya. Nah, awalnya pasti minder gue. Awalnya minder. Cuman lama-lama gue ngerti bahwa gue tuh kan perlu berlatih juga nih. Dia berlatih sebagai istri, gue berlatih sebagai suami. Suami itu apa sih? Suami kan kepala, leader and lover gitu kan. Leader dan lover. Yang mengasihi dan yang memimpin. Nah, bukan cuman mengasihi itu bukan cuman, nih duit, gue lebih gede dari lu. Udah lu diem aja di rumah. Jadi tugas utama gue tuh bukan memberi uang doang. Jadi uang itu bukan tuan, tapi yang tuan itu adalah firman atau kebenaran yaitu dalam Yesus Kristus. Nah di situ gue terus menekankan ke diri sendiri sih, walaupun secara kenyataannya gue perlu banyak grow dari sisi pemikiran, karena pemikiran entrepreneur itu cukup terbawa ya ke rumah ya. Dari sisi research, dari sisi pertimbangan, strategi dalam mengurus rumah pun dia jauh lebih kompeten lah. Kalau menurut gue, nah itu gue perlu bertumbuh di sana. Gue perlu banyak dengar. Nah seorang leader itu kan perlu mendengarkan ya. Ya. Nah dulu dari pacaran gue kacau banget soal mendengarkannya. Jadi wah berantakan lah. Apalagi di tombol sensi ini soal penghasilan. Nah kesini sekarang baru mulai ngerti bahwa yang diperlukan oleh dia itu bukan sosok pribadi yang minder, emotionally immature, nggak dewasa secara emosi, tapi sosok yang justru ngerti bahwa gue tuh adalah leader dan lover di keluarga ini. Jadi gue memimpin dia dari sisi bukan cuman uang, bukan cuman materi, tapi juga rohani, jiwa, karakter, secara emosional. Nah itu gue yang ngambil peranan itu. Nah itu yang mungkin gue coba jadi role model, jadi tujuan gue. Jadi gue berusaha becoming the right man. Bukan cuman becoming seseorang yang punya penghasilan kayak bersaing gitu. Nah, banyaknya kan orang tuh kalau tidak dewasa jadinya malah bersaing. Udah aja lah, lihat gue buktiin. Pelayanan gue harus ngasilin duit lebih gede. Nah, jadinya kan salah motivasinya. Yang jadi Tuhannya tuh seperti uang gitu. Padahal seharusnya yang jadi Tuhan itu ya firman. Kalau firman jelas ngomong ya, doa Bapa kami kan berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ya, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Semuanya lebih bahas tentang mengutamakan siapa nih yang memimpinnya. Kalau kita pengen bikin sorga di bumi ya, almarhum Pastor Raditya Ulan ngomong, tarik aja raja sorganya ke rumah lu. Jadikan dia raja di rumah lu, maka rumah lu jadi sorga di bumi. Nah itu gue coba terapin di rumah ini, dan itu yang akhirnya menjadi culture kita bahwa penghasilan itu bukan segalanya, uang bukan segalanya. Nah itu sih emang walaupun pada saat kenyataannya begitu ada bill, begitu ada invoice, begitu ada pembelian, begitu ada spending tetap aja sih. Cuman kan balik lagi setelah kita tahu kebenarannya kemana, kita tahu ngarahnya mau kemana gitu. Itu aja dari gue guys. Hendy masih mau nanya lagi? Nggak ada sih. Tapi gue masih mau nanya lagi sih. Boleh. Masih ada waktu bro. Kan tadi yang bukan segalanya kan bukan uang kan. Nah uang di nomor berapa? Bercanda. Jadi tapi yang gua dapat ya Hen dari kisah mereka berdua, ya mereka tuh mau
melakukan firman Tuhan sih. Mereka tahu firmannya seperti apa dan mereka mau lakukan. Kayak Alvina kan tadi tahu bahwa dalam sebuah keluarga tuh ya Alvin ketuanya gitu ya. Walaupun penghasilan dia lebih besar dan dia tahu firmannya bahwa harus tunduk di Efesus 5 ayat 22 tadi. Ya Alvin juga mau melakukan firman, dia tahu gitu ya bahwa dia adalah kepala keluarga. Teman-teman, luar biasa nggak nih teman-teman? Oke, luar biasa. Luar biasa. Wow. Ada yang mau ditanya? Kamu mau nambahin? Vina mau nambahin dikit kayaknya. Ya, oh ya terus Kenapa? tambah, jadi Gimana Vina? nggak, jadi kayak misalnya Pak, jadi gue udah melihat juga sih dari masa pacaran tadi ya, gue pengen memperjelas gitu. Gue nggak, maksudnya ya terkesan masa blind banget gitu ya, tunduk-tunduk aja. Ya. Tapi ya memang si Alfi juga punya karakter-karakter itu gitu. Jadi karakter-karakter dia bukan yang males gitu ya. Yang tadi dia cerita ya dia ngusahain sana sini sehingga jadinya ya memang giat bekerja. Hanya mungkin memang ya itu kan mungkin Tuhan memberikan berkatnya kebetulan lewat gua gitu. Jadi kan ya udah gitu. Lagian memang kan ada berkat tersendiri dalam sebuah kerukunan. Jadi sebenarnya yang gue pengen kejar tuh itu gitu sampai sekarang ya. Jadi tahu posisi di mana. Dan waktu tahu posisi itu di mana kita ngejalanin role dengan baik, ya udah gitu. Ada khotbahnya juga kan, yaitu di mana ada kerukunan di situ Tuhan turunkan berkat dan emang betul gitu. Kayak sampai sekarang gue nggak ngerasa sangat kekurangan sih gitu. Jadi justru bagus gitu ketika ya guanya berani spend money, lumayan berani nih misalnya ya Alvin bisa mengatur, memberi aturan gitu baiknya gimana kayak gitu. Dan ya udah jadi intinya tahu posisinya, kerjain yang benar gitu. Tuh bang, jangan malas ya. Iya, jangan malas. Ya boleh berikan tepuk tangan untuk kedua pasangan ini teman-teman. Wow. Thank you untuk Alvin Alvina. Nah sekarang kita mau ada Q&A dengan Alvin dan Alvina. Siapa tahu nih teman-teman ingin bertanya ke mereka, bisa langsung aja raise hand. Langsung tetap bakal kita open mic atau enggak bisa chat ke gua directly. Ya. Atau juga bisa chat to everyone guys. Ditunggu ya. Nah itu malam teman-teman semua. Nah itu luar biasa ya. Sebenarnya Alvin tuh nggak pelit, Tapi pintar mengatur uang. iya betul. Iya, pintar mengatur uang. Mantap. Kita gimana perspektif kita sih ngelihatnya sih ya. Jangan hanya negatif terus, kita harus melihatnya yang positif. Kalau menurut gue Vina nggak boros, Tapi apa? nggak pinter mengatur uang. Negatif dong. Ya teman-teman ada yang mau ditanyain kepada mereka berdua teman-teman. Mungkin teman-teman mau bertanya gitu ya seputar financial gitu dalam sebuah pasangan. Nah, Langsung ini ada yang mau nanya nih ya. ada yang mau nanya nih dari nama yang disamarkan ya. Ya, nama Nama yang disamarkan. disamarkan. Siapa yang baca? Lu aja Hen. Gua yang baca ya. Ya. Kalau cowoknya bilang udah siap serius, tapi secara ekonomi belum bisa menjadi kepala dan penanggung jawab, kita sebagai perempuan yang lebih independen harus gimana? Ya. Dapat ya pertanyaannya? Perlu diulangin lagi nggak? Perlu diulangi lagi nggak, Alvina? Dapat nggak? Dapat. Oke. Oh. Soalnya mereka direct message tuh kita semua sih. Dan sekarang kita lagi lihat orangnya yang mana. Enggak. Kalau iya. Ya. Keyakinannya. Kalau pernikahan itu kan harus berdasarkan keyakinan juga. Maksudnya gini, kamu kalau misalnya masih ragu aja itu udah warning gitu sebetulnya. Nah jadi perlu ini luas sih kan perlu lo dibahas lebih detail gitu loh. Jadi kayak misalnya ngobrol dulu sama mentor juga misalnya. Jadi tahu gitu problemnya di mana. Tapi sebenarnya kalau secara garis besar kalau sama sekali tidak bisa bertanggung jawab dalam arti misalnya benar-benar nggak kerja gitu. Nah itu kan coba dibahas dengan pasangannya ya. Kadang ada ya, maksudnya ada juga perempuan yang oke nggak apa-apa. Nah kan tergantung kadar penerimaan kita sebagai perempuan mau menerima pasangan tersebut gitu. Mau diterima dia misalnya penghasilannya sekian atau sama sekali nggak ada. Nah itu kan kebalik lagi ke perempuannya gitu. Kamu mau terima nggak? Nanti itu soalnya nanti sampai menikah juga mungkin seperti itu gitu. Siap nggak? Nah kalau belum siap ya memang coba dibahas dengan pasangannya atau misalnya ngobrol dengan yang lebih berpengalaman juga buat dapat perspektif yang lain gitu. Jadi lumayan luas sih ini kalau menurut aku.
Ya, oke. Mungkin Kalau dari gue gini, jadi ceritanya itu pasti dalam dua pribadi yang bersatu, ya. Kita tuh pasti menyatukan kedua standar yang berbeda kan. Gue kasih contoh simpel ya. Waktu dulu itu kita mimpinya tinggi istri gue nih. Jelas beda ya, kerasa banget kan. Dia mah mungkin entrepreneur punya mimpi itu tinggi. Begitu lulus kuliah, pengennya punya rumah di salah satu komplek. Oke, pas dicek harganya, waduh, sekian M gitu kan. Terus pernikahan, pengennya punya wedding dream-nya istri gua nih ya, waktu itu umur 22 kan. Pengennya vendor bla bla bla. Waduh. Padahal di situ gua kerja aja belum. Nangkep gak? Punya rumah pengen di sini, wedding di sini, mobil ini udah punya mimpi. Nah, dia sih kalau gue lihat berusaha mengejar sana dan tadi secara income pun oke. Kenyataannya pada saat hari gue nikah, itu semua nggak kejadian. Jadi bukan dia blind sih. Akhirnya kita menemukan ada hal yang lebih penting dari itu, yaitu karakter. Terus tadi ya soal peletakan Tuhan atau faith atau siapa sih sebetulnya raja dalam hubungan kita, dan ada tujuan apa yang lebih besar dari sekedar materi, ada tujuan apa yang lebih besar dari sekedar kita menikmati hidup, tapi yaitu untuk kita giving contribution to the world gitu kan, tentang kita melayani. Makanya kita waktu mulai bertobat itu kita langsung terjun melayani di home ya, bareng Douglas sama Hendy juga, kita di satu komsel bareng, terus kita serius untuk ngerjain apa yang ada di firman. Jadi tadi itu cerita Vina mau ngelakuin firman tentang hubungan, tapi area-area yang dibicarakan di firman juga coba kita lakuin tentang hidup ini punya Tuhan. Nah, setelah itu diakumulasi semua tuh, coba dicek. Baru tadi pertanyaannya, mumpung masih pacaran, buka mata selebar-lebarnya. Bisa terima nggak? Ya. Satu visi nggak? Satu tujuan nggak? Istri gue waktu akhirnya nikah, ya udah deh, di sini vendornya oke lah. Rumahnya jadinya gini, oke lah. Nah, karena akhirnya kita lihat greater purpose yang dari Tuhan. Ya, itu sih akhirnya yang gue rasa perlu disepakati dulu. Karena ujungnya pertanyaan dari diri sendiri. Kalau ditanya yakin 100%, kayaknya itu terlalu terlalu naif gitu. Kita juga sama dua-duanya dulu, bahkan sebelum mau nikah aja ya, sering bertengkar, area-area tadi tuh, standar-standar tadi. Aduh, masa sih yang ini vendornya, kenapa nggak itu? Nah, selalu rame. Cuman ketika kita nemuin greater purpose yang lebih dari sekedar materi dan apa yang dilihat oleh mata, yaitu yang besar tujuan Tuhan, nah itu yang bisa membuat kita bertahan. Mudah-mudahan jelas. Yes, thank you Alvin dan Vina ya, udah menjawab pertanyaan dari teman kita tadi. Nah, ini ada pertanyaan lagi nih, Hen. Langsung saja ya. Mau tanya nih, ini untuk Ci Alvina sih, untuk Ci Alvina. Apakah Ci Alvina pernah sedikit terbersit rasa pride dan merasa di atas angin gitu ketika penghasilan lebih besar sehingga muncul tanpa disadari tingkah laku bosi gitu? Ya. Terus jika iya, tadi kan lu udah ngangguk-ngangguk ya sebelum pertanyaan muncul rasa bosinya itu. Udah langsung ya, udah ngangguk. Nah, jika iya, hal apa yang harus dilakukan agar meredam hal tersebut gitu? Terus apa juga yang harus dilakukan pria agar tetap jadi leader gitu? Ya, jawabannya iya, jelaskan itu udah di tantangan ya. Jadi tantangan itu untuk bisa submit gitu sama Alvin itu memang tantangan gitu. Makanya dari gimana sih bosinya dulu? Gue pengen tahu. Bukan bosi ya, bukan bosi, tapi lebih ke gak mau kalah. Oh, ya. Iya. Kalau dalam hal apa gak mau kalahnya? Argumen. Oh, argumen gitu ya. Terus. Jadi ngerasa paling karena kan itu yang tadi ya, gue lebih mikir lebih apa, nah jadinya kan ada tantangan jadi gue bisa underestimate Alvin gitu karena ngerasanya lebih pinter, lebih luas wawasan segala macam, itu jadinya nyambung ke sana. Tapi kalau kayak nyepelein materi itu memang bukan sih, memang gue nggak ke sana, tapi ke yang tadi itu gitu. Jadi memang tantangannya di situ, jadi bisa ya tetap aja ya nggak sopan gitu. Jadi maksudnya kayak
ngejawab terus, pengen menang terus gitu. Itu kan tantangannya. Terus gimana menyikapinya? Ya itu tadi gue berpegang sama Firman ya. Jadi suka keinget lagi, aduh gue teh nggak boleh sih kayak gini gitu. Jadi Kalau misalnya langsung kalau misalnya udah kelakuin nih, kan lu tahu telat misalnya ini firmannya gitu ya. Lu gimana? ya Lu say sorry atau gimana? ya dulu gue nggak dulu gue susah banget gue nggak mau kalah gitu. Cuman I know ya what the truth itu intinya kebenaran yang membebaskan ya, kebenaran yang membuat gue tahu gitu dan memberi kekuatan sih buat gue untuk gue bisa tunduk, untuk gue bisa kayak ketika mungkin bisa ditanya Malvin ya, saya makin kesini ya untuk ini udah keceplosan nih, saya udah sampai merit ini sekarang gitu ya. Gak nyampe berapa menit gue langsung kayak, aduh, Beb sorry ya tadi aku kan keceplosan gitu. Jadi tapi habis itu ya jangan sampai banyak diulang ya. Jadi belajarlah, banyak latihan. Jadi memang kebenarannya kan kita akan diuji terus. Jadi dilatih terus yang benar seperti apa gitu. Dan emang kerasa lebih makin ketika kita udah terlatih lama-lama lebih enak gitu. Oh iya ya, tahu ini teh porsinya Alvin. Kayak gue dulu contoh misalnya kayak balik lagi ke uang ya, gue tuh bisa ya terserah gue dong gue mau pakai uang gimana gitu ya, gue bisa terserah gue dan memang tinggal check out Shopee mudah gitu. Tapi ya salah satu tunduknya itu ya gue ngomong sama dia, jadi gue bilang Beb aku tuh pengen ini kayak gue tuh pakai uang gue bisa sekarang beli mbak gitu misalnya rasanya gitu. Sombong. Parah ya gue parah ya. Oh iya. Cina parah ya lu yang parah. Iya gitu, maksudnya kan ada gitu, gue tuh pengen beli gitu ya sebenarnya. Tapi ya aku minta ACC gitu. Maksudnya untuk hal-hal yang kecuali kalau kayak belanja sayur yang nggak ngomong sih kan itu mah. Cuman kalau kayak yang urusan yang besar-besar gitu, gue pasti kayak yang gue tahu ini Alvin nggak bisa nih, gue harus bilang jadi ya belajar sampai dapat approval. Sampai sekarang yang gue mau nih belum dapat approval nih, jadi ya udah tunggu deh gitu. Jadi ya Kenapa nggak check out dulu baru approval? Ya Vin udah dibeli Vin. Kan lebih baik minta maaf daripada minta izin. izin ya. Nanti lah dicoba gitu loh. Oke, jadi itu ya yang lo lakuin ya Vina ya. Ya lo tetap submit aja ya. Ya, Kalau dari Alvin gimana Vin? Lo melihat si Alvin pernah bosi gitu atau merasa ya pride-nya di atas gitu? Dan Oke. lo tetap untuk menjadi leader gimana? Oke. Gini, salah satu yang Firman ajarin pun kita tuh perlu growing ya. Maksudnya gini, penerimaan itu bukan alasan untuk kita nggak berubah. Penerimaan itu bukan alasan buat kita nggak mau berubah gitu. Nah, cara gue berubah apa sih? Gue perlu mulai mengerti cara pikir dia. Gue perlu bisa encounter. Contoh, cara gue counternya bukan gini. Tunduk dong sama gue. Gue yang ngatur lu. Bukan gitu. Tapi gue pelajari money management untuk family itu bagusnya gimana. Contohnya ya, kita kan di sini di kelas adapt waktu itu ada ya money management. Terus gue follow gimana sih ngatur keuangan keluarga yang baik. Jadi gue kasih bener-bener teori base yang dari pakar-pakar finansial juga gitu. Bukan artinya gue nggak mau belajar, walaupun emang kayak yang punya dapat big income-nya dia. Terus gue bilang, nah, yuk kita pikirin ini buat keluarga kan. Kapal kita nih persentasenya giving misalnya 10%, terus ada investment misalnya di 30%, spending untuk living cost 30%, terus nanti untuk fixed cost berapa persen. Nah, pokoknya hal-hal itu gue kasih terangin ke dia, jadi dia pun bisa menerima. Nah, gimana? Mau nggak ambil keputusan ini? Oke, kita bikin financial goals ya. Financial goals-nya adalah nanti kita coba misalnya ya lunasin utang nih. Lunasin utang rumah KPR misalnya. Nah, mau nggak? Nih, gue udah hitungin nih ya. Dalam 3 tahun, kalau lu penghasilan segini bisa lunas lebih cepat berapa lama. Nah, artinya apa? Gue pun perlu growing di sana. Jangan cuma akhirnya, tahu nggak firman Tuhan berkata, cowok, tahu nggak sih? Firman Tuhan. Jadi itu pun menurut gue kita abusing. Kita lagi menyalahgunakan itu. Dan biasanya emang isu terbesar adalah nada suara tuh. Begitu dia nggak boleh check out Shopee langsung, kamu tahu nggak sih aku tuh susah. Wah gitu kan. Nah disitulah gue menenangkan dulu. Nah karena kan ujung-ujungnya emang musuh terbesar dalam pernikahan adalah ego kan. Waktu kita nggak berhasil membunuh ego kita,
ya ego kita yang akan membunuh pernikahan kita. Waktu kita nggak berhasil membunuh ego kita, ya ego kita yang akan membunuh hubungan kita. Dalam pacaran balik lagi ya, emang nggak harus kalian segitunya, tapi kalian kan perlu berlatih. Nggak mungkin kan dari single langsung loncat ke pernikahan. Masa persiapan, tapi di situ boleh buka mata selebar-lebarnya. Nah, cara menanggulanginya adalah gitu ya. Gue kerja keras 2 kali lipat untuk growing soal ini, soal cara berpikir. Dan Vina itu waktu tahun kedua pernikahan kita bahkan kaget gitu kan. Dulu gue masih di bank, terus udah nikah tahun kedua gue banting setir jadi staf gereja full time pastoral. Itu pun untuk dia menerima itu nggak mungkin kalau bukan Tuhan yang ngomong. Gue sih cuma minta tandanya satu, istri gue setuju aja. Saat itu kan emang kita CLCC anak-anak mudanya emang lagi grow, dan kebetulan gue cukup sibuk dan dapat panggilan itu secara pribadi, dan dia ngerasain juga. Nah, disitulah kita ngerasa bahwa Tuhan itu hadir di tengah-tengah kita berdua. Yang gue kaget, dia setuju, padahal sekarang udah makin jauh lagi perbedaannya. Yang tadinya gue di profesional, sekarang gue di pelayanan. Dia masih di entrepreneur. Itu makin jauh. Sebenarnya sampai hari ini pun isu parenting pun nanti di sana. Itu bagaimana gue perlu belajar sih, kata kuncinya ya. Jadi jadilah murid sesungguhnya lah. Mungkin itu jawabannya. Oh, nice, thank you Alvina. Tapi gue boleh kasih saran sih kalau misalnya tadi Alvina pengen sesuatu gitu ya, tapi check out di shopnya belum di ACC, coba lu minta Handy deh. Kenapa gue nih? Minta Handy untuk yang Check out ini. itu salah satu solusi dari gue yang sangat cerdas sekali. Oke, pertanyaan berikutnya. Ada yang bertanya nih. Itu kan semua yang true love ya. Jadi kalau yang blind love itu yang kayak gimana sih? Yang blind love itu kayak gimana sih? Dari tadi kayaknya kalian true love banget deh. Yang kebalikan sih ya. Tapi bolehlah diceritain. Oke, tampaknya ada putus-putus ya. Tes gua. Oh, nggak jadi. Oh, ya. Oke. Kalau Putus. suara gue putus? Tes. Udah oke. Aman ya? Oke. Udah. Tadi putus. Kalau blind love itu menurut gua, kita tuh melakukan segala sesuatu hanya untuk perasaan kita, obsesi kita, tanpa ada dasar, tanpa ada pengertian bahwa tujuannya tuh siapa nih. Kalau tadi kan, kalau kita sepakat bahwa true love is Jesus, dan kita mau nempatin itu. Kalau blind itu gini nih, buat saya, yang penting ada dia, ada status, yang penting ada dia. Uang gua habis, nggak apa-apa, yang penting dia. Nah, mungkin pernah nonton Tinder Swindler kan? Ada yang udah nonton belum itu Tinder Swindler? Di Netflix. Belum, mantau lah. Nah, itu sebenarnya manipulatif yang menurut gua Salah. hebat sih, itu si laki itu ya. Cuman itu tuh memanfaatkan namanya hormon dopamin, dimanfaatin sama si cowok itu. Nah, karena hormon dopamin itu seringkali membunuh akal sehat. Nah, blind love itu kadang-kadang adalah waktu kita benar-benar nggak pakai akal sehat lagi. Oh, dia misalnya nggak peduli sama yang namanya kebenaran, ya nggak apa-apa lah. Yang penting dia satu-satunya seseorang yang benar-benar gue sayang. Perasaan gue benar-benar hidup pas sama dia. Jadi nggak pakai akal sehat. Ya, yang penting gue ngerasa ini pasangan gue adalah pemenuh semua kebutuhan perasaan gue. Atau bahasa bilangnya inilah, gini, lebih gampangnya. Berhala gitu. Yang penting ada dia. Rasa amannya di dia. Rasa nyamannya, rasa bergunanya di dia. Rasa berharga gue ada di dia, di pasangan. Nah, itu mungkin dia blind. Dia nggak ngerti apa sih sebenarnya real love. Ya, dan gue pernah ada di posisi itu, guys. Mencoba menjadi orang yang memenuhi seluruh kebutuhan dia. Nah, lu bisa tanya dia, apakah gue berhasil atau enggak? Jadinya malah akhirnya sampai dia pengen memenuhi terus sampai oke, lu kredit rumah, gue kredit juga, gue ini juga, itu hasil dari keputusan-keputusan yang pokoknya yang penting perasaan gue gitu dapet, perasaan gue beres, ternyata malah membawa ya rada bencana ya sesudahnya. Jadi ketika kita mengutamakan perasaan, yang penting guanya sekarang oke, enak,
udah oke sama ini. Jadi nggak mikir lagi kebenaran udah gimana nanti. Nah itu gitu-gitu ya, itu blind love sih. Jadi nggak mau berproses, nggak mau ya mau memperbaiki diri segala macam, ya itu membuat ya udah yang penting dapat yang enak aja. Nah udah deh, itu blind love sih. Betul. Tanpa kebenaran dan tanpa akal sehat lah intinya. Cuma mengutamakan perasaan, itu blind love lah. Blind love. Oke, pertanyaan selanjutnya ini untuk kita berdua tentunya. Ya enggak dong, untuk Alvina. Gue dari tadi tuh ngelucu, ini Alvina nggak ketawa. Ya kalau yang lain mah nggak apa-apa sih, emang garing ya. Nggak apa-apa. Nih, Alvina, kalau sedang berantem, apakah diselesaikan intern? Ini kasusnya finansial ya. Kalau sedang berantem finansial gitu ya, seputar finansial, apakah diselesaikan intern? Pernah nggak melibatkan orang tua? Kalau nggak dilibatin, apakah mereka pernah ngomentarin? Thank you. Silakan dijawab. Enggak. Apa yang enggak? Pertanyaan yang mana yang enggak? Nggak pernah ribut sampai orang tua ikut gitu. Oh, jadi kalian berdua aja gitu ya? Iya. Betul. Nggak hanya finance kok. Oh, kayak apa? Kayak beli yang Shopee tadi nggak dilibatkan kan orang tua tentunya? Iya. Oke. Gue tambahin ya. Jadi boleh. kenapa kita nggak melakukan itu? Karena kita pun mengenal medan dari keluarga kita masing-masing. Jadi kita membatasi ada mana yang perlu kita share, kita bahas, yang gue yakini bahwa mereka akan excited, dan yang mana yang emang menurut kita sepakat dulu sih, menurut kita bahwa wah ini kayaknya nggak ada di kapasitas mereka. Nah baik lagi itu emang karena kita juga melihat banyak sosok mentor, makanya kenapa tadi di rules-nya adalah pendampingan mentor itu penting banget. Karena kita bisa membahas hal-hal yang jadi specific and details gitu. Nah, ke mentor-mentor kita bahas soal ini. Bahkan beberapa mentor ada yang saranin, oh iya berarti sekarang kelihatan Vina tuh kapasitasnya bisa diperbesar. Bahkan ada salah satu mentor kita nge-mentorin juga bisnisnya dia. Karena menurut gua kita perlu mengukur sih diri kita dan orang yang menerima cerita kita. Makanya hari ini kita buka-bukaan, rules tadi dibacain sama Douglas, bagus kan sama Hendy. Bahwa jalan cerita orang beda-beda, unik. Tapi pendampingan mentor itu akan sangat membantu. Nah, oke, kalau ada misalnya orang tua kalian yang misalnya dilibatin soal ini, akhirnya kan jadi tahu nih, lah elah calon mantu gue misalnya ya, calon mantu gue kok nggak oke ya secara income dibanding anak gue, misalnya anaknya cewek kan, calon mantunya laki. Nah, saran gue adalah, lu coba petain dulu, apakah ini mungkin atau enggak? Karena kita pun nggak mungkin jadi nikah kalau tanpa persetujuan dari orang tua. Firman Tuhan jelas berkata kan, hormati dan tunduklah kepada orang tuamu. Makanya tadi gue bilang, setiap medan tempur keluarga masing-masing beda. Karena pernikahan juga kita melibatkan keluarga jelas. Nah, bagaimana gue menanggulangi masing-masing keluarga, kita udah bisa tahu gitu, tombol-tombolnya, titik-titiknya. Karena masing-masing mempelajari dulu masing-masing family-nya dan tradisinya, gitu sih. Oke, Alvina, thank you banget. Dan sayang sekali itu adalah pertanyaan terakhir teman-teman semua yang bisa kita tanyain ke kalian berdua. Boleh kasih tepuk tangan dulu dong untuk mereka berdua. Wow, luar biasa sekali. Nah, tapi ini ya untuk teman-teman yang mau nanya, boleh nggak sih DM ke kalian? Ngasih PR. Boleh ya, nanti dijawab ya sama kalian ya. Boleh DM ke gue ya. Ya, terus yang tadi belum kejawab juga coba ditulis dong, tulis ulang terus DM ke gua. Siapa tahu gua bisa balas pakai voice note. Ada nanti gua kirim ya Japri ya. Nama-namanya lu ada, Hen? Ada dong. Oh, boleh. Tadi ada yang namanya disamarkan, nggak boleh. Kan yang udah disamarkan udah dia. Ya, gampang. Oh, yang belum dijawab, yang belum ditanyain. Kan dijapri. Ya. Ya, teman-teman bagi yang mau tanya boleh ya langsung. Itu ada ke Instagramnya Alvin_Hartanto. Iya. Yes. Tadi kita udah dengerin Alvin Vina sharing dan tadi juga kita udah dengerin Q&A.
Ya, ada banyak yang bertanya dan mereka menjawab. Tapi kita mau ingetin satu lagi, Hen. Apa tuh? Yang sebelum mereka sharing tadi. Jadi ini, Hen. Yang pertama, rules-nya itu jalan cerita setiap relationship itu unik. Jangan disamaratakan. Alvin Vina kayak gitu, lu kayak gitu, gua kayak gini. Ya, beda. Yang teman-teman juga beda. Yang kedua, tujuan pacaran bukan untuk having fun atau cari pengalaman, tapi untuk pernikahan. Betul sekali. Dan yang ketiga tuh before married ya, sebelum menikah, buka mata selebar-lebarnya. Be mature, not picky or blind. Yes, betul sekali. Dan yang keempat ya, belum. Untung gua hafal. Ya. Dan yang keempat nih ya, buat married couple nih ya, always refresh your covenant relationship. Yes, always refresh. Dan yang kelima, pendampingan dari relationship mentor akan membantu. Ya, jadi ini teman-teman yang harus diingat, yang harus kita sepakati bersama dulu. Itu. Betul di Relationship sekali. Talks itu. Itu aja teman-teman untuk relationship hari ini. Bye-bye. Bye. Kita akan ketemu lagi hari Minggu.